Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kita kesehatan di masa pandemi COVID ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Salawat berangkai salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati ibu-ibu sekalian yang telah hadir, terima kasih banyak kami ucapkan atas waktunya dan mohon maaf kami atas keterlambatan karena ada juga tadi acara sebelum kemari. Terima kasih masih setia menunggu kami di sini. Mudah-mudahan acara kita hari ini lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, adapun tujuan kami hadir di sini, kami dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mungkin ada saudara atau anak dari ibu itu yang kuliah di kampus kami walaupun bukan di Fakultas Pertanian. Kami adalah bagian dari Universitas Muhammadiyah dari Fakultas Pertanian. Ada 2, 4, 6, 7 orang. Kami semua di sini dosen dan sebagai dosen kami tugasnya ada 3. Yang pertama mengajar, yang kedua meneliti, yang ketiga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi untuk menerapkan ilmu-ilmu yang ada di kampus ke masyarakat untuk bisa diaplikasikan. Baik, di sini tujuan kami adalah tugas yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat. Di sini akan akan nanti kita langsung demo mengenai perangkap hama dari buah nanas. Jadi judul pengabdiannya adalah pengendalian hama penggerek batang sawit, yaitu Oryctes rhinoceros dengan menggunakan buah nanas yang ekonomis dan ramah lingkungan atau yang berbahan alami, tidak menggunakan bahan kimia. Itu bahasa Jawanya wawung. Wawung itu kan yang ini kayak gendul-gendul lah ya. Wawung. Ya, itu yang akan dikendalikan dengan buah nanas. Nanti caranya langsung dicontohkan di sini. Adapun ketuanya yaitu adalah Ibu Rini Susanti sebelah kanan saya. Anggotanya Pak Muhtari Yusuf dengan Bu Nana Trisna. Kami sebagai tim hore-horenya atau tim pembantu mereka lah. Jadi mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Bu Rini untuk mendemokan perangkapnya tersebut. Nah, sebelum kita mulai kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita persilakan kepada Ibu Rini. Terima kasih Bu Jinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta maaf dulu ya Bu. Terlambat harusnya jam 9 ya Bu. Iya. Kan tadi ada pengabdian juga sebelumnya di sana ya Bu ya. Oke. Ini hari ini kan kami dari tim penyuluh ya. Saya tuh Rini Susanti dengan anggota saya Pak Yusuf sama Bu Nana ingin memberikan sosialisasi pengenalan Oryctes rhinoceros atau di sini bilang apa? Wawung Bu ya? Iya. Wawung. Jadi ini kan kalau selama ini pengendalian Oryctes itu gimana Bu? Kalau saya tanya sama Ibu. Diracun kimia. Diracun pakai kimia. Diracun pakai kimia. Disemprot gitu Bu. Di mana yang di dekat itunya? Oh, ada nggak di sini yang memakai feromon Bu atau pakai bau-bauan gitu? Enggak. Gak ada ya Bu, belum di sini ya. Ada mungkin ini rakyat ya Bu ya. Iya. Jadi Jadi ya Bu. kalau di sini Bu, wawung itu nyerang kelapa sawit sama kelapa. Iya. Kelapa dia masuk hama. Jadi kalau misalkan kena wawung itu kayak mana Bu? Dibiarkan aja gitu ya? Diracun juga, Bang. Racun juga. Itu berarti nggak ada pakai sabun untuk penarik nggak ada ya? Enggak. Nah, jadi kan kalau salah satu pengendalian ya Bu ya, mereka memakai feromon atau apa ya? Kayak penarik si wabung itu datang yang kumbang besarnya itu kan Bu. Iya. Cuma kan kalau kimia ini kan dijual mahal. Sampai 93.000 1 mili. Itu 1 bulan. Jadi inilah yang ingin saya perkenalkan pada ibu-ibu, menggunakan yang lebih alami, yang ekonomis. Contohnya pakai apa? Pakai nanas Bu. Nanas di sini berapa jualannya Bu? 10.000 3 10.000 4 kan Bu. Nah, jadi itu satu nanas itu kan Bu, kita potong-potong kan Bu, kita taruh di perangkapnya, dari 1 buah itu bisa jadi 2 atau 3 perangkap Bu. Ya, kita taruh di dekat tanaman ibu itu 2 atau 3 hari itu banyak si wawung itu datang, jadi mengurangi. Kenapa dia datang Bu? Baunya itu Bu, kan fermentasi tuh, baunya itu membuat mereka tertarik datang.
Kemudian bahkan mereka mau makan sih nanasnya dapat karena nutrisi dia. Ini Bu ada gambarnya. Ada gini lah. Yang di mana ada gini. Kalau boleh begini ya, kalau feromon itu Bu, gini maksud feromon tuh. Jadi dia kan kalau misalkan macam ibu dulu masih gadis kan kalau nengok lajang kan enak gitu ya kan. Tapi sebenarnya kalau misalkan dia dikasihnya wangi lagi kan, wangi gitu kan, pasti kan sopo gitu kan. Nah, kira-kira seperti itulah. Atau juga ada anak gadis kami lajang ini wanginya. Feromon seperti itu. Jadi mengundang daya tarik. Karena baunya wangi gitu ya. Sopo gitu ikutin. Jadi sebelum ini lanjut. Ya, jadi kan lebih udah. Jadi dengan kita menggunakan ini kan nanas kan murah ya Bu ya, 10.000 3 atau 4. Dengan satu buah ya kita bisa membuat 2 perangkap. Bayangkan aja kalau ke kimiawi berapa yang usap wangi itu kan. Satu biji itu 3.000. Bagaimana ekonominya bisa dengan menggunakan buah nanas. Dan ini kan sudah banyak yang digunakan kalau kayak Marihat, kota penelitian Marihat yang kapal sawit di Siantar itu mereka sudah menggunakan ini. Dan bukan hanya wawung, tapi ada juga kembang-kembang lain yang nyerang tanaman sawit. Jadi Ibu udah lihat kan ini Bu? Saya jelaskan aja lah bagaimana pembuatan perangkapnya aja ya Bu ya. Oke. Kalau di situ kan Bu, kita kan buat ini ya, kalau misalnya ada ember silakan pakai ember Bu. Jadi kita nggak mesti harus ember ya. Bisa juga Bu ya. Kalau lengket atau apapun itu bisa lah ya Bu ya. Dah. Kemudian banyak apa ya? Banyak pasti nanas ya Bu ya. Dah. Buka nanas. Nah ini ya Bu nanas. Nah kalau kayak gini Bu, ini bisa 3 ini. Dikupas nggak Bu? Iya dikupas, bisa kupasnya siapa yang kupas? Nana, tolong bagi kupasnya. Nah itu dikupas bagus. Kemudian kenapa saya pakai ini Bu? Di sini kan dibilang namanya sengklat ya Bu ya. Kalau ini karena saya pakai di apa ya di tempat tukang taruh. Kupas asal-asal aja. Bisa juga. Saya yang biasa gitu Bu. Ambil 2, agak-agak segini aja lah ya Bu, ukuran 10 cm. Ini khas ini. Dipotong Bu. Kemudian butuhkan seperti segini, kali gini Bu. Taruh sini. Ini seperti nanti kita taruh Bu. Ini gunanya Bu ya. Nanti kan udah kita taruh nih Bu. Udah siap ya belum ya? Udah misalnya ini udah dipotong aja dulu misalnya udah dikupas lah. Potong aja Bu. Bentar ya Bu ya, biar dijelasin lagi Bu ya. Potong aja dulu, potong aja. Atau potong baru kupas? Potong bagi Potong aja nggak usah dikupas gitu, potong aja langsung lah. Tapi kalau Sebenarnya nggak usah dikupas-kupas ya Bu ya, potong aja. Kenapa? Sebenarnya ini dia punya ini pun memang mengandung wangi. nggak tajam. Jadi kalau sekarang itu kalau kita taruh ya Bu, kan seperti yang Pak Oso bilang, seperti pewangi loh Bu. Kalau orang kalau pakai minyak wangi-wangi tertarik nggak kita dagangannya? Segede ini. Bu. Segede ini. Segede ini tuh dipotong lagi. Potong lagi. Ya. Ini saya contohkan ya Bu. Nah, sini ya. Nah, taruh di sini Bu. Ya. Cukup sini. Lagi. Dah. Tapi ini harus dikupas lagi. Nggak usah dikupas. Lagi. Seperti habis itu. Nah, lebih aromanya kan keluar. Aromanya dikeluar. Nah. Nah, gini Bu. Nah. Ini kan sekarang ini belum wangi ya Bu ya. Ingat, nanas itu kan makin lama fermentasinya makin cepat makin keluar. Itu makin banyak hama yang datang. Kenapa saya pakai seng plat ini Bu? Tapi ini nggak usah kayak gini, bisa juga Ibu yang saya bilang tadi seng itu tinggal diginin aja Bu ya. Ini gunanya ialah pas si wawung itu datang Bu, kan tahu kumbang-kumbang itu datang kan Bu. Pas dia datang dia akan nabrak ini Bu. Oh, cetek langsung jatuh ke bawah. Jadi lebih mudah, nanti tinggal kita lihat aja. Itu kan ada di foto saya ya Bu, ya akhirnya kan ada yang dia nunjukkan bahwa dapat berapa gitu. Itu pas ini memang efektif. Jadi kalau Marihat ini sudah banyak melakukan ini. Lebih hemat kan, masih lebih ekonomis kan Bu dibandingkan kita pakai kimiawi. Jadi kita memperkenalkan Ibu kalau memang ini bolehlah mencoba, kan kita mengurangi ya. Kita tahu kalau pakai pestisida itu kan banyak ininya Bu ya, kadang-kadang efek sampingnya lumayan ya Bu ya. Pertama mahal ya pastinya. Kedua
dia nanti kalau Berarti dia tuh matinya tuh karena kerendam nanas itu ya kan, nggak kegerak ya kan. dia gini Pak Ustadz, karena dia ketang apa nabrak ikan itu dia jatuh. Agak pingsan lah dia ya kan. Pingsan dia Bu. Jadi kalau gitu tinggal bapak ibu kutip, jadi ibu nggak perlu lagi yang apa. Oh, berarti dia nggak mati Bu ya? Dia kalau apa kan tinggal nanti kalau memang nggak mati silakan nanti mau klaim mau ibu bakar atau gimana bisa. Karena terperangkap. Nah, saya tanya gini, ibu kalau nyemprot berapa Bu setelah nyemprot? Beli racunnya ada berapa? Ini kita bandingkan aja Bu, ibu beli racunnya berapa? Kemudian kan kalau misalkan 40.000 kan Bu, berapa kali semprot Bu? Masuk YouTube nanti dia. Nggak habis kan Bu? Sekali Kreditnya semprot kameramennya Andi nih, jangan lupa ya. kadang jadi masalah juga macam saya yang tinggi lah Bu kan nggak mungkin nyemprotnya di atas. Iya. Manjat ya kan nyemprotin. tinggi dia. Iya betul Bu. Tapi kita bilang Bu, kita penggunaan kimia itu jangka panjang itu mempunyai efek samping Bu. Satu terhadap lingkungan. Kedua mati musuh alami. Jadi yang memang gunanya untuk menyerbu. Kan kita tahu ya karena kayak lobius bukan Bu penyerbu kelapa sawit gara-gara pakai kimiawi kadang kena dia kan mati dia Bu. Berkuranglah bunga pada kelapa sawit. Jadi makanya saya bilang inilah yang maksud saya ini saya enggak ini Bu ya. Ini membagi ilmu pada ibu-ibu. Kan menggunakan. Jadi dia awal-awalnya enggak gitu Bu, tapi kalau udah 2 hari, 3 hari kan mulai wangi tuh Bu. Makinlah banyak. Yang ini rasanya belum Pak, belum tinggi. Ada kira-kira pertanyaan tapi gini Bu, kalaupun ibu nggak ada ini ya Bu ya, Sawit itu tadi. susah lah dapat semplat ya Bu ya. Maksudnya biar di Gini pun nggak apa-apa. Ibu. Tapi akan bagus ini karena ini kan dia nabrak nih bukan jatuh langsung. Kalau ini takutnya dia turun ke sini, takutnya dia akan ini terperangkap. Tekonin. Nanti satu-satu acaranya lama siapnya kita. Nanti ditanya-tanya. Berarti dia kalau udah nabrak itu udah makan nanas dia bisa terbang lagi. Enggak, karena ini kan tertutup Bu. Bawa apa dia itu bawahnya? Iya, dia tuh gini, dia kan terbang, ini kan terbang nih Bu. Dia dapat ketak, kan jatuh ke bawah tuh Bu. Kan pingsan dia Bu. Enggak. Apalagi tumbang badak kan kalau misalkan plastik apa di dinding kan dia kan kadang nggak ini Bu kan nggak bisa apa ya Licin Bu, nyakar-nyakar licin. Dia bergerak tuh licin. Nggak bisa naik gitu kan. Kalau kita tengok di keramik lah dia terbalik aja kan udah gini jadi setelah 1 harian. Itu yang membuat lebih ini ya Bu ya. Dibandingkan ini sih. Ada pertanyaan Bu Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi lah dari sini gitu. Lihat dulu dikasih ke situ nggak dilihat ibu-ibunya hasilnya. Ini Bu, Gini ya ceritanya. Jadi jadi nggak perlu dikupas ya Bu, dipotong aja. Misalkan ibu ada beli nanas 10.000 3, satunya ada bosok, aduh untuk apalah ini ya? Nengok di ladang ada wawung, udah. tengok kan ibu cerita kan aja kasih biar di Ini Bu, silakan aja. Kalian aja Pak. Simpel aja Bu. Kita ada 2 ya. Bisa nggak? Ibu ini Iya, lihat aja di sini nggak apa-apa. Nur ini Kalau tadi Bu, itu saya ada penelitian saya dengan mahasiswa. Kita punya PKMK. Kami tuh menggunakan namanya lampu dengan bau nanas juga Bu. Jadi efektif Bu, banyak sih kami itu lebih condong ke nila apa? Ini wereng coklat. werengnya ya. Ya, wereng coklat. Jadi kalau misalkan musim itu kan kita sering hidupkan lampu di rumah kan udah masuk Bu kan, nah, wereng-wereng yang gitu. Jadi kami tuh punya Lebih. Jadi dia tuh kenapa memang di padi Bu banyak serangan hama ya Bu ya? Banyak Kak. Lem. Lem yang lalet. Iya. Jadi lem tuh dari capaknya itu ya. Di sekeliling itu ke lem. Jadi pas dia datang langsung Lem maksudnya lem apa itu? kami pakai urep, plastik urep yang kami kasih lem. Kertas Jadi- nasi misalnya, lemnya, Lemnya lem kami kanji pakai itu. enggak, kami pakai lemnya kemarin tuh kayak Lem kambing. lem kambing atau lem apa lah kemarin itu. Maksudnya kan biar hitung murahnya. Iya. Ini kan ngitung murah Kayak ini apa lem ya, kambing bukan itu piro udah banyak Bu. kan. Dan itu kan dia lampu tuh kan kalau orang kan pakai cepat habis ya Bu. Kalau pakai ini kami pakai ini pakai charger.
Jadi untuk mengurangi biaya beli-beli namanya kayak baterai bukan? Itu bisa di-charger. Dan itu bisa hidup selama 12 jam. Lampu yang ini, lampu otomatis itu. Jadi gitu. Kan sering kita mati lampu hidup dia. Itu kan di charger kan model lampu itu. Iya, jadi model itu jadi kita lebih efektif kan, misalnya nggak menghabiskan banyak biaya. Itu kami punya sih alatnya Bu. Kalau zaman dulu orang pakai obor, pakai lampu petroma. Sebenarnya gini, kalau memang nggak ada kan ibu ada pakai lampu petroma kayak ibu boleh ibu taruh. Ibu letakkan di bawahnya itu ember, kasih air. Jadi kan dia pas datang kan ke arah ini kan kena tuh, klek panas jatuh, kena air. Kalau di padi itu gimana Kak? Itu di pematang itu Bu taruh, di pinggir-pinggirnya. Iya, Di pinggir-pinggir di itu. tengah-tengah sawah itu. Bisa di tengah, di pematangnya itu ya masuk ibu ya. Jadi galengan lah. Ditaruh di situ Bu. Ya udah itu ada mesin Kalau sama tikus itu gimana Bu? Kalau hama tikus itu kayak kayak geropokan ya Bu ya. Itu lagi banyak jarang ya Bu kalau hama tikus ya Bu ya. Musim banyak musim memang kadang-kadang musim kalau bagi musim hujan ya akan banyak ya Bu. Bisa pakai geropokan atau pakai penjerat ya Bu. Kadang juga pakai kimiawi ya. Pinggul ya Bu. Belakang itu. Itu gimana Bu di pinggul? Yang kulitnya itu kan kita bukan. Karena mungkin baunya itu ya. Jadi gini, bau si jengkol ini tuh mengandung banyak ya. Mungkin ada sedikit mengandung kayak saponin atau apa. Istilahnya kalau yang ini ya, itu yang membuat si tikus itu nggak mau dekat. Jadi dia bersifat menolak. Kamu itu kalau memang salah, jangan taruh aja ya kan Bu. Tapi kan susah karena ada yang pakai perangkap juga. Ini Bu, yang tani jagungnya. Tani jagung. Ada kalau kan itu terlalu racun. Racun ya Bu ya. Kalau yang atas di cekai leher itu macam itu Bu? Itu yang padi. Yang kuning-kuning itu. Nanti kayaknya dia Santo Monas ya? tiba-tiba dipanen itu dia nggak ada ini, nggak ada hasilnya nggak. Hampa jadi hampa. Namanya sundep ya. Ya istilahnya sudah peluk ya Bu ya. Itu biasanya Bu ya, jujur kalau sudah peluk itu kan dari bakteri atau virus ya Bu ya. Itu biasanya dari ditularkan oleh si hama-hama Vektor. tersebut. Kayak kutu-kutu. Jadi ini kalau kutu pasti itu boleh pasti ada kutu-kutu di situ kan Bu. Iya, putih-putih di bawahnya itu kan Bu. Nah, itulah dia kutunya itu Bu. Jadi kutunya datang nih Bu kan. Udah, dia itu bawa si penyakitnya itu Bu. Waktu dia gigit, dia punya padi. Sesuai sama Sekarang aromnya. dia keluarkan. Gimana rasanya? Dia punya si bakteri itu. Karena udah dia tusuk dia ngisap itu dan membuat itu menjadi kurang cairannya. Ditambah lagi dengan ini ditambah lagi dengan apa? Penyakitnya makin parah. Jadi sebenarnya kalau udah kayak gitu Bu, ada sedikit itu. Boleh Bu. Atau kalau memang ada Bu, selama ini apa yang Ibu lakukan kalau misalnya sedikit-sedikit gitu Bu? Kasih ini batang pinang itu. Pohonnya itu. Ya. Daunnya kan itu kami taruhkan di apa itu sela-sela padi, sela-sela padi gitu. Entah berapa meter gitu kasih, berapa meter kasih. Untuk ya, karena ada berapa bagian Bu kalau yang kayak kutu-kutu itu kenapa? Ibu kan gitu ya kayak sebenarnya sebagai tanaman perangkap. Kayak perangkapnya Bu kan supaya datang sini kan. Memang ada Bu beberapa kalau Ibu mau ada beberapa daerah tuh dia menggunakan tanaman Bu. Ibu tahu nggak tanaman kayak yang bunga tai ayam? Oh iya. Kan bunga tai ayam ya atau marigold atau kayak tanam-taman kenikir kan itu bunganya kan wow. Nah, biasanya tuh mereka tanam Bu di pinggir-pinggir sawah. Jadi iya. Banyak Bu kalau di Jawa itu Bu ini lagi bunga.